Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi dengan saya Joseph Paul Sang, apologet Kristen. Hari ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana memberitahu atau menjelaskan sebuah dogma, yaitu Trinitas, kepada orang Islam. Nah, ada banyak sekali pengajaran-pengajaran dan dogma-dogma, baik itu Sabellian, Unitarian, Binitarian, Trinitarian, Yesus only, oneness, dan lain sebagainya. Saya tidak akan membahas satu persatu dogma-dogma tersebut. Apakah dogma-dogma tersebut sesat? Saya tidak sependapat dengan itu, tapi kita akan fokus dengan yang namanya Trinitas. Karena banyak orang Islam menyerang dogma Trinitas ini, dan para penganut Trinitas ini tidak sanggup menjelaskannya secara biblikal. Malah mereka muter-muter dengan asumsi, dengan teori yang tidak ada di Alkitab. Nah, sebenarnya pada awalnya para bapak gereja ini menjelaskan Trinitas, berusaha untuk menjelaskan tentang Yesus yang adalah Elohim atau Yesus yang adalah Theos dengan banyak sekali pendekatan. Dan di abad keempat yang paling diakui oleh gereja, oleh jemaat mayoritas saat itu atau oleh pemimpin jemaat saat itu adalah Trinitas. Nah, namun nampaknya para pengikut dogma ini di kemudian hari menjadi liar dan mereka masing-masing menjelaskan dengan caranya sendiri. Nah, hari ini kita akan fokus bagaimana kita bisa memahami konsep Trinitas ini dengan benar dan bagaimana menjelaskannya secara alkitabiah, bukan dengan asumsi. Dan ketika Anda menjelaskannya kepada orang Islam, saya jamin orang Islam itu tidak akan bisa membantah, saya jamin 100%. Dan ini adalah penjelasan yang paling masuk akal dan paling biblikal, yang Anda tidak akan pernah temui dari pengajar-pengajar lain ketika mereka lari dari Alkitab dan berusaha menjelaskannya dengan ilustrasi-ilustrasi yang tidak biblikal. Oke, bagaimanakah itu? Kita akan mulai. Nah, kita akan ya, jadi di dalam konsep tentang Trinitas ini dimulai dari bagaimana kita bisa membuktikan bahwa Yesus adalah Sang Elohim sendiri. Oke, kita akan lihat di layar Anda. Secara beruntun, saya akan berusaha menjelaskannya dalam waktu singkat supaya Anda bisa menjelaskannya kepada yang lain juga dalam waktu yang singkat. Ya. Ya, Anda bisa lihat di layar Anda saat ini bagaimana kita menjelaskan Trinitas kepada Muslim yang Alkitabiah. Ya, saya sudah mempelajari ini lama sekali, sejak saya, bahkan sebelum saya sekolah teologi, dan saya berdebat dengan saksi Yehova, saya berdebat dengan orang Islam, saya berdebat dengan ayah saya sendiri yang bukan seorang penganut Trinitas, dan dengan banyak sekali penganut Trinitas yang lain dan non-Trinitas. Dan saudara tahu, ketika saya menyajikan hal ini, tidak ada yang bisa membantah satupun, bahkan orang Islam pun tidak bisa membantah lagi. Nah, kita harus tahu, lihat dulu ya, yang dijelaskan oleh beberapa teolog, YouTubers, ya, contohnya Dr. Deki Verbum Veritatis. Dr. Deki Verbum Veritatis menjelaskan Trinitas itu dengan menyebut nama saya, yaitu Paul, Yosua Tewu, dan Deki.
adalah manusia. Dan Paul bukan Deki, Deki bukan Yosua Tewu bukan Paul. Dan kita semua adalah manusia, dan itulah Trinitas. Dan itu tentu saja sama saja dengan kalau saya mengatakan nenek saya dengan neneknya Deki, dengan neneknya Muriwali adalah sama-sama nenek-nenek. Nenek saya bukan neneknya Deki. Neneknya Deki tentu saja bukan neneknya Muriwali. Neneknya Muriwali tentu saja bukan nenek saya. Ya, tapi nenek kami sama-sama nenek-nenek. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa itulah yang disebut dengan Trinitas. Tentu saja hal ini menjadi jauh, karena kalau ada 3 nenek, nggak mungkin 3 nenek ini adalah satu, adalah echad, adalah esa. Karena pengertian esa nanti kita akan pelajari, ternyata akan berbeda sekali dengan apa yang dipikirkan oleh Dr. Teki di Verbum Veritatis yang dia menyebut nama saya itu ya. Nah, jadi jelas nenek saya bukan neneknya Deki bukan neneknya Muriwali, neneknya Muriwali bukan neneknya saya. Tapi nenek kami sama-sama nenek-nenek, dan ini bukan Trinitas. Ya, tetapi ini adalah sebuah logika either or yang disebutkan oleh Muriwali ya. Either or itu adalah hukum logika, bukan logika tapi hukum logika either or. Ya, jadi nenek kami sama-sama nenek-nenek, sudah jelas. Kecuali kalau ada gadis berusia 18 tahun punya anak dan langsung punya cucu, maka dia bukan nenek-nenek. Walaupun dia menjadi seorang nenek, tapi dia bukan nenek-nenek, tapi masih muda. Muda-muda sudah jadi nenek-nenek. Tetapi kita tahu bahwa itu bukan echad, karena ternyata tetap 3. Ya, hanya pendefinisiannya, ya, hukum definisi identitas, hukum identitas dan either or-nya adalah sama-sama nenek-nenek. Nah, karena itu identitasnya adalah nenek-nenek, dan secara either or, nenek saya bukan neneknya Deki, sudah jelas. Identitasnya nenek-nenek, tetapi nenek saya bukan neneknya Muriwali. Neneknya Muriwali bukan neneknya Deki, kecuali kalau Deki dengan Muriwali itu saudara sepupu. Tapi saya dengan Deki, dengan Muriwali sudah jelas bukan saudara sepupu. Kita baru kenal di YouTube ini dan kita tidak ada hubungan darah, dan saya seorang Tionghoa. Ya, jadi nenek kami sama-sama nenek-nenek, tetapi kami punya nenek yang berbeda. Ya, itu udah saya kasih gambar 3 nenek itu. Ya. Jadi ini jelas saya bisa katakan bahwa dogma ini adalah absurd, ya. Coba kita lihat ya. Jadi dogma ini jelas absurd. Kita nggak bisa pakai ilustrasi ini, penjelasan ini kita nggak bisa pakai. Kemudian kita lihat, kalau Anda lihat di debater-debater di YouTube atau di Facebook, mereka mengilustrasikannya dengan S. Saya sebut dengan apologet kepepet. Ya, apologet kepepet. Apologet kepepet. Mengapa? Karena dia asal comot saja, yaitu Trinitas itu seperti air, ya. Air itu padat jadi es, kemudian dia jadi air, ya, es, kemudian jadi air, kemudian dia bisa menguap menjadi uap air. Tentu saja hal ini juga absurd. Mengapa? Karena Allah kita, ini yang dipertanyakan oleh orang Islam. Ketika Elohim, ketika Allah menjadi Yesus dan disalib dan mati, maka surga kosong dong. Ini kan sama seperti itu. Ketika esnya jadi air, ya Allahnya menjadi manusia, maka tidak ada yang namanya es lagi, karena itu sudah jadi air. Dan ketika air menjadi uap,
ketika Yesus kemudian jadi Roh Kudus, ya kan? Maka nggak ada es, nggak ada air, yang ada cuma tinggal uap. Ketika uap itu kemudian menjadi air, menjadi es, menjadi air lagi, maka kosong lagi, maka terjadi perubahan bentuk. Jadi ini jelas konsep yang absurd. Karena ketika Allah menjadi Yesus, di surga tetap ada Allah, karena Allah itu omnipresent dan kekal. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dan ia maha besar. Ketika Allah menjadi manusia, menjadi sarka, logos itu menjadi sarka Yesus, di surga tetap ada Allah, dan Allah tetap ada di mana-mana karena ia maha hadir atau omnipresent. Ketika Yesus kembali ke surga dan ada Roh Kudus, Yesus tetap ada di surga dan Roh Kudus ada di bumi. Ya. Dan Allah tetap ada di surga, ada di mana-mana. Omnipresence. Jadi ini tidak bisa mewakili, dan jelas salah. Namanya apologet kepepet. Jangan pernah menggunakan ilustrasi ini hanya dalam 2 kalimat atau 2 kali komen saja, nanti Anda akan diskakmat dan selesai. Dan orang Islam akan mengolok-olok Anda. Ya. Nah, bagaimana dengan Sabelian? Sabelian itu percaya bahwa Allah kadang-kadang bisa menjadi matahari, kadang-kadang bisa menjadi cahaya, dan kadang-kadang menjadi panas. Ya. Nah, kita lihat ilustrasi yang digunakan Sabelian adalah sang matahari. Ada sumbernya, yaitu sang matahari. Nah, sang matahari ini mengeluarkan cahaya, mengirimkan cahaya. Itulah Yesus, katanya begitu. Kemudian cahaya ini menghasilkan panas juga. Itulah Roh Kudus. Ya, jadi sang matahari ini adalah sang Bapa, ini adalah sang Anak, ini adalah sang Roh Kudus. Nah, ini jelas sangat absurd logika ini. Mengapa? Karena panas itu bisa hilang. Cahaya itu bisa hilang ketika matahari tidak bersinar lagi. Ya, mataharinya masih ada, masih, tetapi tertutup oleh bayangan bulan atau tertutup oleh bayangan belahan bumi yang lain, ya. Sehingga ini bukan menjadi kekekalan, karena matahari tidak kekal. Bisa mendekati dengan konsep tersebut. Berarti kalau Anda lihat di dalam konsep Trinitas, maka Bapa itu tidak sama dengan Anak. Ya, dengan Anak tidak sama dengan Roh Kudus. Itulah konsep Trinitas. Sedangkan di dalam matahari ini ya terdiri dari cahaya dan panasnya. Sehingga kalau cahaya bukan panas, panas bukan cahaya, dan cahaya bukan matahari, maka konsep ini absurd. Karena di dalam Trinitas, Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Sedangkan matahari, cahaya dan panasnya itulah matahari. Karena matahari terdiri dari sebuah nebula yang merupakan gumpalan cahaya dan panas. Yang gas yang merupakan gumpalan cahaya dan panas, dan itu terradiasi. Jadi ini jelas mendekati tetapi tidak bisa dipakai. Ya, dan ini Sabelian. Nah, banyak orang-orang Kristen yang mengaku-ngaku Trinitas menggunakan ini, termasuk si CP, Christian Prince. Nah, ini juga berarti apakah Christian Prince Sabelian? Karena dia menggunakan ilustrasi ini. Gilbert juga sama menggunakan ilustrasi ini. Dan banyak sekali penganut Trinitas menggunakan ilustrasi ini. Dan ini jelas Sabelian. Jadi Anda yang menuduh orang lain Sabelian, jangan-jangan Anda sendiri seorang Sabelian. Karena Sabelian percaya Trinitas. Hanya Sabelian berkata bahwa Bapa itulah Anak, Anak itulah Roh Kudus itulah Bapa. Ya ini, makanya dia gunakan matahari, cahaya, dan panas.
Karena ia yakin bahwa Bapa adalah Anak, adalah Roh Kudus, dan Roh Kudus adalah Bapa. Sedangkan di dalam Trinitas konsepnya Tertulian, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Ya. Lalu bagaimana kita bisa mengkonsep Trinitas itu? Kita lihat ya konsep Trinitasnya. Lihat, ini Bapa. Bapa adalah Allah. Allah. Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak. Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Inilah konsep Trinitasnya Tertulian yang dianut oleh gereja-gereja mainstream, ya, dari mulai abad keempat sampai dengan hari ini. Nah, dan yang paling vokal dan yang hari ini kita banyak mengerti, ya, adalah konsep seperti ini. Dan hal inilah yang kemudian digugat oleh orang Islam. Karena berarti Allah hanya orang Kristen ada 3 dong. 1 tambah 1 tambah 1. Ya. Jadi 1 tambah 1, ya, 1 ditambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, ini jelas 3. Orang Islam bilang begitu. Lalu bagaimana kita bilang bahwa Allah itu 1? Kita bilang 3. Karena ini ada 1, ada 2, ada 3. Jadi 3. Ini adalah 3. Ya, sama tadi seperti yang pertama kali saya sampaikan. Neneknya Muriwali, neneknya Deki, neneknya Paul. Sama-sama nenek-nenek. Kan ada 3 nenek di situ. Nah, itulah yang dipikirkan oleh orang Islam. Jadi Anda jangan marah kalau orang Islam bilang bahwa Allahnya orang Kristen 3. Kalau Anda tidak sanggup menjelaskan konsep Trinitas itu bahwa Allah itu 1. Ya, kita akan lihat. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan. Sekarang kita masuk di dalam ini. Kita pahami dulu. Konsep, bukan konsep ya, saya tidak berkata konsep, tetapi pada mulanya ketika Yehovah Elohim memperkenalkan diri kepada umatnya, ia mengatakan bahwa dengarlah hai Israel, kata Tuhan di situ, lihat, berasal dari kata Yehovah. Ini adalah pelafalan yang salah karena di sini ada patahnya ya. Ada patahnya dibacanya Y. Jadi bacanya ini sebenarnya adalah Y dan ada ho ya, ada he dengan vaw. Jadi Yeho terakhir ya Yehoa, makanya Yehovah. Ya, Yehovah dalam bahasa Inggris dibacanya, kalau dalam bahasa Inggris itu baca Jerman Yehovah. W tetapi Anda taruh bibirnya di bawah gigi va. Yehovah, itu yang benar cara membacanya. Bukan Yahweh, bukan Yahweh. Ini berasal dari terjemah atau pronunciation Yunani. Ya, kata Yahweh di abad ke-18. Tetapi dari awal teks Masoret dari abad ke-10, dari abad ke-7 sampai ke-10 ya, teks Masoret membuat tanda baca Masoretik supaya bisa dibaca Yehovah. Padahal orang-orang Israel juga tidak pernah mengucapkan kata Yehovah itu, kata tetragrammaton Yod He Vav He itu dengan kata Yehovah ya, tetapi mereka selalu bilang Adonai. Makanya dalam bahasa Indonesia diganti kata Tuhan. Artinya Adonai atau Hashem, sang nama. Oke, itu singkat saja ya supaya Anda mengerti. Namun kita balik lagi di awal Jehovah Elohim memperkenalkan diri, Shema Israel, Adonai
Elohenu atau Yehova Elohenu, Yehova Echad, ya, Yehova Echad. Echad, apakah itu Echad? Banyak orang berantem dengan masalah Echad karena orang Islam bilang Ahad, tauhid, ya, satu, tunggal, til satu. Nah, kita akan lihat apakah kata tunggal itu dalam bahasa Ibrani. Coba lihat di dalam Kejadian 22 ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata tunggal berasal dari kata Yahid. Ya, di only son, only, satu, cuma satu. Itu dari kata Yahid, ya. Yahid. Jadi Yahid tidak sama dengan Echad. Ya, coba kita lihat lagi. Hai putri bangsaku, kenakan kain kapung dan berguling-gulinglah dalam debu, berkabunglah seperti menangisi seorang anak tunggal. Tunggal dari kata Yahid, ya, only son, Yahid. Jadi tunggal, satu, kata tunggal, satu atau eka berasal dari kata Yahid, ya. Nah, sekarang kita lihat dari mana kata echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Lihat, menjadi satu berasal dari kata echad. Artinya ada dua, ya, laki-laki dan istrinya menjadi satu. Ya. Kata echad itu ada substansinya. Tidak cuma satu tunggal, tapi dua jadi satu. Jadi kata echad. Ya, kita lihat lagi. Lihat di Keluaran 26 ayat 6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan dan menyambung tenda-tenda, lebih dari satu tenda, ya. Kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga mereka menjadi satu, lebih dari satu dijadikan satu. Jadi tadi kata echad, ya. Echad juga, ya. Jadi lebih dari satu dijadikan satu, digabungkan menjadi satu. Ya, kalau tadi laki-laki dan perempuan, kalau ini tenda-tenda. Tadi laki-laki dan perempuan itu kan hal yang berbeda, tapi kemudian jadi satu. Sehingga yang namanya satu daging itu ada laki-laki dan perempuan, tetapi itu adalah dua manusia jadi satu. Sedangkan di dalam Keluaran 26 ada banyak tenda dijadikan satu, ya, barangnya sama dijadikan satu sehingga namanya echad juga. Kita lihat lagi di dalam Yeskel 37 ayat 19, katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan. Papan sama papan digabungkan jadi echad, ya. Jadi echad. Jadi echad adalah gabungan dijadikan satu. Itulah echad. Kalau yahid itu cuma satu, tok satu. Kalau echad adalah gabungan banyak jadi satu. Nah, itu echad. Anda mau tanya orang Yahudi manapun, yang namanya echad, itulah yang gabungan jadi satu itu. Bukan cuma satu til satu. Bukan. Kalau tadi tunggal tadi, itu pakai yahid. Yahid itu satu. Tauhid Islam itu satu. Tapi di dalam Yudaisme, yang namanya echad, mereka menggunakan plural. Ya, plural dan singular. Plural yang singular. Itu saya sebut plural yang singular.
plural yang singular. 89 ayat. Dalam terminologi, oke sebentar. Di dalam terminologi Yahudi, di dalam di dalam Kejadian 1 ayat 1 ya, Kejadian 1 ayat 26, nanti Anda akan melihat ada kata kita untuk kata dasar Elohim. Lihat, kata Elohim ini adalah berasal dari kata Eloah, ya, atau kata lainnya adalah El, ya. Maka Eloah atau El ini adalah tunggal, satu. Elohim adalah plural, lebih dari satu. Ya, nanti ada lagi sepasang, sepasang couples, suami istri, sepatu, ya, atau sepasang sandal, sepasang sepatu, sepasang binatang, suami istri, yaitu namanya couple. Kalau couple itu kan ini kan im, akhiran im ini membentuk plural lebih dari satu. Tapi couple itu menggunakan kata i. Jadi misalnya nih ada dewa dan dewi. Ya, kalau Elohim kan banyak dewa, tapi kalau dewa dan dewi, Anda akan menggunakan kata Elohi, double yod. Ini artinya sepasang, couple. Begitu ya. Oke, demikian supaya jangan bingung. 27. Ya. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku engkau, Allahku, dan gunung batu keselamatanku. Lihat ya, ini di dalam nanti bahasa aslinya, Abi, Atah, Eli. Abi ini dari kata Aba ya, dari kata Aba. Aba ini artinya Bapak. Begitu ada iotnya, kasih iot ya, maka jadi Bapakku. Eli ini dari kata El, terus dikasih iot. El ini singular, kalau plural Elohim. Jadi terminologi atau frasa Allah Bapa itu dari kata Abba dan El. Yesus memanggil dalam Matius 27, Eli, Eli lama sabachthani. Kenapa bukan Elohimi, tapi Eli? Kalau dia bilang Elohimi, maka dia lagi manggil dirinya sendiri, karena dia adalah Elohim, kan? Maka dia bilangnya El. Dalam Yohanes 4 ayat 24, El adalah ruah. Theos itu tunggal. Semua theos yang dimaksud Yesus di dalam perjanjian baru, itu dari kata yang tunggal, bukan plural. Itulah hebatnya, makanya perjanjian baru harus ditulis dalam bahasa Yunani. Kalau enggak nanti bingung. Karena yang mengenal kata plural yang singular itu cuman gramatikal bahasa Ibrani, yaitu ketika dalam Kejadian 1. Yang plural itu bisa jadi singular, bisa jadi echad. Ya, contohnya begini. Yang plural cerita itu maksudnya seperti ini. Misalnya ya, ini ada dua papan. Itu dijadikan satu. Maka ini disebut namanya satu papan, bukan dua papan. Inilah yang disebut dengan echad. Ini bisa bilang berkata kami, plural, tapi juga karena dia dalam satu kesatuan, dia bisa berkata aku.
Makanya di dalam perjanjian lama, kejadian 1 dan kejadian 2 dan kejadian 6 kalau nggak salah ya. Maka si Elohim ini berkata, kami, kita. Tetapi di dalam ayat-ayat yang lain, si Elohim berkata aku. Bahasa Arab nggak ada ngerti beginian. Ngatanya, oh itu kan karena majestik. Wah, majestik gundulmu peang. Nggak ada majestik bahasa gramatikal majestik. Allah berkata, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami adalah yang Maha Kuasa. Berarti Allahmu banyak dong. Nah, tapi di dalam gramatikal Ibrani, yang dua ini jadi satu, namanya echad. Disebut echad, dua ini jadi satu, namanya echad. 5 jadi satu, namanya echad. Ya, kita sekarang kembali ke ini teks. Lihat dalam kejadian 1, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lihat. Karena apa? Karena kata Allah di sini dari kata Elohim tadi. Ya, Elohim. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan seterusnya. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Dua kali ditulis ya. Gambar dan rupa. Ingat gambar dan rupa. Ingat-ingat itu ya. Lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, maka Tuhan menciptakan manusia dari debu ya, dari debu tanah. 1, dari debu tanah. 2, dihembuskan nafas. Kata nafas itu bahasa Arab ya, tapi artinya dihembuskan roh. Nah, kata nismat hayat ini lengkapnya nanti kalau Anda lihat di Pengkhotbah 2 ayat 7 berasal dari nismat ruah hayat. Ya, dan selalu ditulis nismat ruah hayat, kadang-kadang nismat hayat. Ya begitu cara orang Yahudi menuliskannya ya. Kemudian jadi ada tubuhnya, ada rohnya, maka manusia mempunyai roh yang hidup, nefes, jiwa. Jadi ini adalah tubuh, ini adalah roh, adalah jiwa. Manusia itu punya tubuh, punya jiwa, punya roh, ya. Sering kalau di dalam Alkitab Perjanjian Baru disebutnya roh, jiwa, dan tubuh, gitu ya. Nah, lihat. Kalau kita lihat, maka Tuhan Yesus Kristus ketika datang ke dunia, dia mempunyai sarka, logos yang menjadi sarka, logos yang menjadi daging. Kemudian Yesus juga punya jiwa. Di dalam Yohanes 10 ayat 17 dikatakan, aku menyerahkan jiwaku, itu terjemahan yang salah bilang nyawaku ya, tapi jiwaku, supaya apa? Jelas, ini kata suhe, aku menyerahkan jiwaku, dan aku bisa mengambilnya kembali. Jadi Yesus tadi punya sarka, punya tubuh, dan punya jiwa. Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 50, Yesus juga punya roh. Maka setelah Yesus berkata, Eli, Eli, lama sabachthani, ia berseru dengan suara nyaring, dan ia menyerahkan pneuma. Ya, menyerahkan pneuma. Jadi Yesus punya daging, punya tubuh tadi, punya jiwa atau suhe, dan punya pneuma. Suhe itu sama dengan nefes ya. Suhe ini sama dengan nefes. Nefes. Tadi kita ingat di dalam Kejadian 2 ayat 7, manusia itu Adam itu dari tubuhnya dia, dari debu, dan kemudian punya nefes dan punya ruah. Nismat itu ruah tadi ya. Dilengkapnya dalam Kejadian 7 ayat 22 itu nismat ruah hayat. Dan ini adalah ruah. Nah, kita harus tahu itu dulu. Oke?
Nah, jadi kita tahu Yesus Kristus punya tubuh, punya jiwa, dan roh. Dan kita tahu ada dalam Kejadian 1 ayat 26 bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim. Dan Yesus sendiri adalah Elohim. Yesus punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Yesus. Makanya ketika Yesus turun ke dunia, ya, Yohanes 1 ayat 18 mengatakan bahwa Yesus adalah wujud dari El yang tidak dapat dilihat oleh mata. Lihat kata theos menggunakan kata singular. Jadi kita balik lagi, ketika menggunakan kata singular itu, ya, El. Kata theos itu satu. Dia tidak menggunakan kata plural, tapi kata El yang singular, theos. Itu ya. Oke, kita kembali. Lihat, bagaimana harus kita menjelaskannya bahwa Yesus itu adalah Allah sendiri. Lihat, Adam diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Ya, terus kita balik sini, Adam punya tubuh dari tanah liat dan punya jiwa, karena di dalam jiwa itu ada akal budi, ya, ada emosi, ada memori, dan kemudian ada nafas, ada hembusan roh Allah. Jadi ada tubuh, jiwa, dan roh. Demikian juga dengan Yesus tadi ya, the Son of Man. Itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 14 ya. Yohanes 1 ayat 14 ya. Terus ada rohnya tadi di dalam Matius ya. Kita di dalam Matius 27 ayat 50. Oh sorry, saya ini ya. Supaya jangan kita urutin, Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 17 punya jiwa ya, punya jiwa. Yohanes 10 ayat 17 ada jiwa. Jadi di tubuh ini adalah jiwa dan ada rohnya. Rohnya ada di dalam di Matius 27 ayat 50. Nah, kita lihat di dalam Islam, Islam mengajarkan kekristenan ya yang mainstream mengajarkan trikotomi, ya tubuh jiwa roh. Tetapi di dalam Islam dikotomi, dua, yaitu cuman antara tubuh dengan arwah. Nah, Muhammad jenazahnya hari ini ada di Masjid Nabawi. Ya, dan arwahnya ada di alam barzakh. Ingat-ingat itu dulu. Sekarang kita balik penjelasan tadi, gambar tadi ya. Maka kita melihat manusia punya roh, punya tubuh, punya jiwa, dan itulah manusia. Tetapi tubuh ini, roh ini bukan tubuh, dan tubuh ini bukan jiwa, jiwa ini bukan roh. Tapi mereka inilah yang membentuk manusia. Manusia tanpa roh mati. Yakobus 2 ayat 26. Tubuh tanpa roh mati. Tetapi kita lihat di dalam Kejadian 2 ayat 7, ketika roh bertemu dengan tubuh, maka ia punya jiwa. Dan nanti dikatakan di Alkitab, nanti lihat video saya yang lain, roh, jiwa, dan tubuh, jiwa, dan roh. Ketika roh ini kembali kepada Allah, dalam Pengkhotbah 3, roh kembali kepada Allah, maka tubuh ini kembali menjadi debu. Roh ini kembali kepada Elohim, karena ia adalah Bapa segala roh. Ibrani 12, ia adalah Bapa segala roh. Dan roh kembali kepada Elohim. Dan tubuh kembali kepada debu. Maka jiwa ini pergi ke Hades atau pergi ke Firdaus. Kalau dia pergi ke Hades, dia akan dihakimi dan masuk neraka. Kalau dia pergi ke Firdaus, dia akan dibangkitkan bersama tubuhnya dan masuk dalam kerajaan 1000 tahun, lalu masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Ya, jadi jelas ada roh, ada tubuh, ada jiwa yang membentuk manusia. Roh bukan tubuh, tubuh bukan jiwa, jiwa bukan roh.
Nah, ini sama dengan ini. Maka roh ini, ya, Yohanes 4 ayat 24, Bapa adalah roh, ya. Allah, El kan dipanggil Bapa sama Yesus di dalam Yohanes 5. Di dalam Yohanes 5, Yesus memanggil Bapa adalah memanggil El adalah Bapanya. Di dalam Mazmur 89 ayat 27, Abi atah Eli. El itu panggilnya Bapa. Yang namanya Bapa itu adalah El. El sama dengan Bapa. Ya. Maka Bapa ini atau El adalah roh. Dan ini jelas punya Yesus, ya. Ada Yesus, dia punya anak bernama Yesus, bukan anak dari biologis, tapi disebut anak karena ia adalah Bapa segala roh. Dan Yesus berasal dari Bapa, makanya disebut anak Allah. Ya, ini adalah tubuh fisiknya yang di dunia. Ini adalah Bapa. Dan kemudian ada Roh Kudus. Tadi kita tahu Yesus punya roh, Yesus punya jiwa, dan punya tubuh, punya sarka. Inilah Trinitas. Jadi begitu cara menjelaskan Trinitas kepada orang Islam. Ya, lihat, manusia punya roh, punya tubuh, punya jiwa, dan mereka disebut manusia. Demikian juga dengan Elohim. Elohim adalah sebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka itu sebut dengan Allah. Tetapi Bapa yang adalah roh jelas bukan tubuh itu. Tubuh itu bukan jiwa. Kenapa? Karena Roh Kudus di dalam Yohanes 14 dikatakan, ia akan mengingatkan, mengajar, menasihati, menghibur, itu semua ada di jiwa. Itulah sebabnya kalau Anda tanya kepada orang ortodoks, Anda kan tahu bahwa roh hikmat atau hagios pneuma, Sophia pneuma atau Hagia Sophia. Kalau Anda lihat itu ya, Hagia Sophia di Turki itu adalah roh hikmat, hikmat yang kudus. Sehingga Anda sekarang mengerti bagaimana cara menjelaskan Trinitas. Echad. Ya, ini adalah echad. Tubuh manusia ini adalah echad, bukan yahid. Kalau yahid ini cuma satu tik, itu yahid. Tapi ini kan ada 3 kandungan ya, dijadikan satu, dimix jadi satu yang tidak terpisahkan. Makanya namanya echad. Begitu ya. Nah, coba lihat. Kalau Anda masih mau berkekeh dengan 1 tambah 1 sama dengan 3, maka kita akan kembalikan. Muhammad tadi, tubuhnya ada di jenazahnya di Nabawi, di Masjid Nabawi ya. Maka arwahnya di alam barzah, di barzah. Apakah 1 ditambah 1 sama dengan 2? Berarti Muhammad ada 2 dong. Apakah Muhammad ada 2? Muhammad sama dengan 2. Kan enggak kan? Muhammad 1. Jenazahnya di Masjid Nabawi ditinggal, arwahnya di alam barzah tetap Muhammad 1. Ya. Ketika Muhammad hidup, ketika orang Islam hidup, ada jenazah dan arwah, tetap namanya 1, bukan 2. Ada badannya, ada arwahnya. Oh, tapi kan ini 2, tadi 3. Iya, ini kan cerita ini arwah atau ruah. Jenazah, ada body atau jasad, dan ada arwah. Lalu akal budinya di mana? Roh jiwanya di mana? Akal budinya mana? Nah, kalau Anda orang reform, Anda kan tidak percaya trikotomi, percaya dikotomi. Saya kasih tahu Anda ya orang reform. 1, badan Anda akan jadi debu. Roh Anda akan kembali kepada Allah. Pengkhotbah 3.
ya pneuma atau ruah kembali kepada Allah, dan jiwa Anda nanti akan dihakimi. Baca Wahyu dan baca Matius 10 ayat 28. Jiwa itu nanti yang dihakimi. Demikianlah penjelasan tentang Trinitas. Tuhan Yesus memberkati.